Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini terima kasih atas kesempatannya dan waktunya Bapak Ibu menyempatkan untuk mengikuti kegiatan diseminasi tentang penerapan budaya positif. Ya, mohon share screen. Ya, sebelum mulai kegiatan, marilah kita buka kegiatan pada siang hari ini dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, selanjutnya kita akan mendengarkan nyanyian lagu Indonesia Raya. Silakan Bapak Ibu guru untuk mendengarkan. Ya, terima kasih. Demikian tadi sudah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Selanjutnya kita lanjut ke pembahasan tentang budaya positif, diseminasi dan penerapan budaya positif. Izin share screen kembali. Ya, di sini latar belakang yaitu untuk mewujudkan sekolah impian yang aman, nyaman, dan memerdekakan murid dalam upaya menuntun tumbuh kembang kekuatan murid sesuai kodratnya menuju kebahagiaan dan keselamatan. Maka seorang pendidik harus melakukan perannya dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Budaya positif yang dimaksud adalah sikap, perilaku, nilai-nilai, keyakinan-keyakinan, kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat mandiri dan bertanggung jawab atas tindakannya selaras dengan nilai-nilai kebajikan yang diyakini menuju profil pelajar Pancasila. Selanjutnya, seorang pendidik harus selalu berusaha menumbuhkan motivasi internal
agar budaya positif mengakar kuat dan menjadi kebiasaan yang dilakukan secara terus-menerus dan disadari oleh setiap warga sekolah. Oleh karena itu, perlu adanya kolaborasi dari semua pihak, terutama warga sekolah dan juga orang tua siswa, secara terintegrasi agar tercipta budaya positif yang diimpikan. Merujuk pada latar belakang tersebut, saya akan melakukan aksi nyata berupa berbagi pemahaman dan pengalaman terkait budaya positif di sekolah. Adapun tujuannya yaitu yang pertama, menumbuhkan budaya positif di lingkungan sekolah yang dilakukan secara berkolaborasi dengan seluruh warga sekolah dengan membuat keyakinan kelas. Selanjutnya, menumbuhkan motivasi intrinsik dari murid. Yang ketiga, menumbuhkan karakter murid yang selaras dengan nilai-nilai kebajikan sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Adapun materi dalam modul 14 ini, yang pertama itu ada perubahan paradigma belajar. Selanjutnya ada disiplin positif. Ada motivasi perilaku manusia. Kebutuhan dasar. Posisi kontrol restitusi. Keyakinan kelas. Segitiga restitusi. Dari yang pertama, perubahan paradigma. Perubahan paradigma termasuk dalam teori kontrol. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Yang ketiga, ilusi kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter seseorang. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Selanjutnya, bagaimana seorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan kontrol. Dari seseorang bernama Stephen R. Covey mengatakan bahwa bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun, bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang ubahlah paradigma Anda, skema, pemahaman, dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Di sini ada pembagian tabel antara stimulus respon dengan teori kontrol. Yang pertama, dari stimulus respon apabila yang pertama realitas atau kebutuhan kita sama. Jadi, kalau teori kontrolnya adalah realitas atau kebutuhan kita berbeda. Selanjutnya, semua orang melihat hal yang sama. Sedangkan di teori kontrolnya, setiap orang memiliki gambaran berbeda. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Teori kontrolnya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Dalam teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Selanjutnya, orang lain bisa mengontrol saya. Dalam teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Selanjutnya, saya bisa mengontrol orang lain. Dalam teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain.
Yang selanjutnya, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Dalam teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Yang terakhir, model berpikir menang atau kalah. Dalam teori kontrol adalah model berpikir menang dan menang. Selalu berbeda makna antara stimulus respon dengan teori kontrol. Lanjut ke disiplin positif. Di sini seringkali kita memaknai disiplin positif menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapat kepatuhan. Dalam Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, itulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja. Sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Dalam Ki Hajar Dewantara, pemikiran, konsepsi keteladanan, sikap merdeka dalam bukunya yang cetakan kelima tahun 2013 halaman 470 menyatakan untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita, atau motivasi eksternal karena berasal dari luar, bukan dari dalam diri kita sendiri. Disiplin diri dapat membuat seseorang menggali potensinya menuju sebuah tujuan, sesuatu yang dihargai dan bermakna. Dengan kata lain, disiplin diri juga mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Nilai-nilai kebajikan universal seperti demikian. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Seperti yang telah dikemukakan oleh Dr. William Glasser pada teori kontrol, menyatakan bahwa setiap perbuatan memiliki suatu tujuan. Dan selanjutnya ada dari Dian Gosen, mengemukakan bahwa dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan.
Nilai kebajikan biasa kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Motivasi perilaku manusia ada 3. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Selanjutnya, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Selanjutnya ada kebutuhan dasar manusia. Ada 5 kebutuhan dasar manusia menurut Dr. William Glasser dalam Choice Theory. Yang pertama ada kebutuhan pengakuan atas kemampuan, yaitu ingin dianggap berharga, diakui, dan dihormati. Selanjutnya ada kebutuhan akan kesenangan bermain dan tertawa ketika berinteraksi dengan guru atau teman baik di kelas maupun di lingkungan. Kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Ada juga kebutuhan akan pilihan, bebas dan mandiri dalam menentukan pilihan, senang bergerak dan mencoba hal baru. Yang terakhir, kebutuhan untuk diterima oleh guru atau teman. Ada sebuah kasus, di sini Riza adalah siswa kelas 1. Selalu berlari keluar kelas menuju jalan raya. Di depan sekolahnya yang ramai dengan kendaraan. Tingkahnya membuat guru bingung dan seringkali lari mengejarnya. Ada beberapa kemungkinan jawaban yang diberikan Reza. Di sini identifikasilah kebutuhan yang ingin dipenuhi oleh Reza jika respon Reza sebagai berikut. Kebutuhan yang sedang berusaha Reza penuhi adalah: yang pertama, aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru atau seru. Ini termasuk dalam kebutuhan kesenangan. Yang kedua, ibu kejar aku karena ibu guru sayang aku. Di sini termasuk kebutuhan tentang kasih sayang. Yang selanjutnya ada aku hebat kan, bisa bikin ibu guru kejar aku. Kebutuhan yang dimaksud di sini adalah kebutuhan kepuasan. Dan yang terakhir, aku bosan belajar mewarnai terus di dalam kelas. Kalau dilihat dari materi sebelumnya, karena bosan berarti kalau dilihat dari 5 dasar kebutuhan, berarti masuk ke dalam nilai yang kebebasan. Selanjutnya ke posisi kontrol restitusi. Di sini restitusi adalah proses menciptakan kondisi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Menurut dari Gosen pada bukunya tahun 2024, ada 5 posisi kontrol. Yang pertama ada sebagai penghukum, ada sebagai pemantau, sebagai manajer, ada pembuat merasa bersalah, dan yang terakhir posisi kontrol sebagai teman. Yang pertama kita bahas tentang posisi kontrol sebagai penghukum. Apabila seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Contoh dengan ucapan perkataan yang menerapkan posisi penghukum adalah demikian. Yang pertama, patuhi aturan saya atau awas.
Yang kedua, kamu selalu saja salah. Yang ketiga, selalu, pasti selalu, yang terakhir selesai. Lanjut ke yang kedua, posisi kontrol membuat merasa bersalah. Di posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Membuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah, atau rendah diri. Kata-kata yang keluar dengan lembut akan seperti demikian. Yang pertama, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Yang kedua, berapa kali bapak harus memberitahu kamu? Yang ketiga, gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Itu dari posisi pembuat merasa bersalah. Selanjutnya, jika kita sebagai posisi kontrol sebagai teman, guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Mereka akan berkata, ayo bantulah demi Bapak ya. Yang kedua, ayo ingat tidak bantuan Bapak selama ini. Yang ketiga, ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti Ibu bantu bereskan. Lanjut posisi kontrol sebagai pemantau. Memantau mempunyai kata lain mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Di posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid. Sebagai seseorang yang menjalankan posisi pemantau, pertanyaan yang diajukan seseorang pemantau adalah demikian. Yang pertama, peraturannya apa? Yang kedua, apa yang telah kamu lakukan? Yang ketiga, sanksi atau konsekuensinya apa? Selanjutnya, apabila kita sebagai posisi kontrol sebagai manajer, di sini posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilaku, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Pada posisi manajer, murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Di sini penekanan bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Sang manajer akan berkata demikian. Yang pertama, apa yang kita yakini? Terus, apa yang kamu meyakininya? Selanjutnya, jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Selanjutnya, jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Yang terakhir, apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Di sini ada contoh kasus siswa yang terlambat hadir di sekolah. Apabila kita di posisi penghukum menemui hal sedemikian,
kita biasanya menggunakan nada suara tinggi, bahasa tubuh dengan mata yang melotot dan jari yang menunjuk-nunjuk atau menghardik. Kata-katanya sedemikian. Terlambat lagi, pasti terlambat lagi. Selalu datang terlambat. Kapan bisa datang tepat waktu? Apabila kita di posisi pembuat merasa bersalah, biasanya menggunakan nada suara memelas atau halus ataupun sedih dengan bahasa tubuh yang merapat atau mendekat kepada anak dengan wajah yang lesu. Jadi begini, kamu ini bagaimana ya? Kamu sudah berjanji dengan ibu tidak akan terlambat lagi. Kamu kenapa ya senang sekali mengecewakan ibu? Ibu benar-benar kecewa sekali. Selanjutnya apabila kita di posisi teman, biasanya di posisi teman kita menggunakan nada suara yang ramah, akrab, dan bercanda. Bahasa tubuhnya kita merapat kepada murid dengan menggunakan mata dan senyum jenaka. Kata-katanya demikian. Ayolah, bagaimana sih kamu? Kemarin kamu sudah berjanji ke ibu bukan? Kenapa hari ini terlambat lagi? Sambil tertawa ringan. Ya sudah, tidak apa-apa. Duduk dulu sana, nanti Bapak guru bantu kamu ini. Selanjutnya apabila kita sebagai pemantau biasanya dengan menggunakan suara yang datar, bahasa tubuh yang begitu formal. Dan guru, Adi, tahukah kamu jam berapa kita mulai? Terus Adi menjawab, ya tahu Pak. Guru pun menjawab, kamu terlambat 15 menit. Apakah kamu sudah mengerti? Konsekuensi yang saya harus tinggal kelas dan jadwal istirahat nanti dan mengerjakan tugas yang tertinggal. Guru pun menjawab, ya benar. Nanti pada saat jam istirahat kamu harus tinggal di kelas untuk menyelesaikan tugas yang tertinggal tadi. Saya tunggu. Apabila di posisi manajer biasanya dengan suara yang tulus, bahasa tubuh yang kaku, mendekat ke anak-anak. Kata-katanya demikian. Guru, Adi, apakah kamu mengetahui jam berapa sekolah tadi mulai? Adi pun menjawab, ya tahu Pak, jam 7. Guru pun menjawab, ya jadi kamu terlambat. Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Adi pun menjawab, saya bisa menanyakan teman setelah saya Bapak pun mengejar tugas yang tinggal. Guru pun menjawab, baik, itu bisa dilakukan. Apakah besok akan ada masalah waktu kamu atau agar bisa hadir tepat waktu ke sekolah? Adi pun menjawab, tidak Pak, saya hadir tepat waktu. Pak Guru pun menjawab, baik, saya hargai usahamu untuk memperbaiki diri. Kita coba banyak sekarang masing-masing.
Video ini akan menampilkan berbagai interaksi guru dan murid. Silakan menonton dan refleksikannya. Pagi anak-anak, silakan mari diberikan di meja. Anton, kamu sudah mengerjakan belum? Belum mengerjakan ya Bu. Kamu selalu ya ngerjain PR. Sekarang kamu duduk depan, lalu tulis. Saya berjanji tidak akan mengulangi lagi. Saya berjanji akan berusaha menjadi murid yang rajin belajar sampai pelajaran saya selesai. Pagi anak-anak, hari ini ada tugas ya. Ada yang belum mengerjakan? Anton, kamu sudah mengerjakan? Belum Pak. Kamu nggak ngerjain tugas ya? Kamu mau jadi anak nanti? Kamu niat sekolah sih? Coba bayangkan orang tuamu betapa kecewanya sama kamu. Kamu itu sudah kelas 5. Harusnya bertanggung jawab sama dirimu sendiri. Maaf Bu, saya terlambat. Ya udah, nanti jangan diulangi lagi ya. Kalau kamu rajin, ibu senang lihatnya. Ya, nanti tepat waktu ya, masnya. Terus dong. Kita kan teman. Wah, jadi aku akan terlambat lagi. Apa ya? Kamu kok nggak pakai baju olahraga? Bapak catat, kamu sudah 3 kali loh nggak ikut olahraga bulan ini. Iya Pak, sudah 3 kali berarti saya dapat sanksi Pak. Ini Bu, saya ngumpulin tugas. Maaf ya Bu, saya terlambat ngumpulin tugas. Kenapa kamu terlambat mengumpulkan tugas? Iya Bu, saya kalau sore bantuin ibu jaga warung, gak sempat ngumpulin tugas. Kira-kira nih, apa yang bisa kamu perbaiki supaya kamu bisa mengerjakan tugas tepat waktu? Coba, kapan biasanya kamu membantu ibu jualan? Jam 6 sampai jam 8 malam Bu. Bagaimana kalau kamu membuat jadwal? Kapan kamu akan mengerjakan tugas? Oh gitu ya Bu. Kita coba deh Bu. Terima kasih Bu. Ya, selanjutnya kita refleksikan dari kelima video yang tadi kita saksikan. Ada posisi kontrol yang tepat untuk kejadian yang seperti video tersebut. Di sini posisi kontrol yang paling tepat adalah posisi manajer. Di sini murid dapat menjadi pribadi yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab atas segala perilaku dan sikapnya, yang pada akhirnya dapat menciptakan lingkungan yang positif, nyaman, dan aman. Selanjutnya kita bahas tentang keyakinan kelas. Keyakinan kelas merupakan sebagai sebuah nilai-nilai kebajikan universal yang telah disepakati secara tersirat dan tersurat. Di sini keyakinan kelas dibuat secara bersama-sama, kolaborasi antar guru dan seluruh siswa. Keyakinan kelas menjadi motivasi intrinsik siswa dalam mewujudkan disiplin positif atau budaya positif. Contoh di sini poster keyakinan kelas di kelas 5. Contoh salah satunya berangkat sekolah tepat waktu, menjaga kebersihan kelas, dan selalu memakai seragam yang rapi, bersikap 5S kepada guru dan teman, berani meminta izin ketika ke toilet, dan mempunyai pembiasaan membaca Asmaul Husna sebelum dimulai pembelajaran.
Lanjut ke materi selanjutnya adalah segitiga restitusi. Di sini segitiga restitusi ada 3, menstabilkan identitas, menanyakan keyakinan, dan validasi tindakan yang salah. Yang pertama kita bahas tentang menstabilkan identitas. Pada bagian dasar dari segitiga restitusi ini bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Anak-anak yang melanggar peraturan karena sedang mencari perhatian adalah anak yang sedang mengalami kegagalan. Dia mencoba untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, namun ada benturan. Kalau kita mengkritik dia, maka kita akan tetap membuatnya dalam posisi gagal. Kalau kita ingin ia menjadi reflektif, maka kita harus meyakinkan si anak dengan cara mengatakan kalimat-kalimat demikian. Yang pertama, berbuat salah itu tidak apa-apa. Terus, tidak ada manusia yang sempurna. Selanjutnya, saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Selanjutnya, kita bisa menyelesaikan hal ini. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Selanjutnya, kamu berhak merasa begitu. Yang terakhir, apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Selanjutnya ke validasi tindakan yang pada proses segitiga restitusi. Setiap tindakan yang kita lakukan dengan suatu tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Kalau kita memahami kebutuhan dasar apa yang mendasari sebuah tindakan, kita akan bisa menemukan cara-cara paling efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Contoh kalimat yang memvalidasi tindakan yang salah. Kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan hal demikian. Yang terakhir, adanya menanyakan keyakinan. Di sini murid akan diberi pertanyaan-pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi intrinsik. Selanjutnya, ketika identitas sukses telah tercapai, seperti halnya langkah yang pertama, dan tingkah laku yang salah telah divalidasi pada langkah yang kedua, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya. Yang selanjutnya, mampu mengaitkan keyakinan dengan tindakan yang salah. Di sini segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah. Sebagai manajer, nanti tujuannya adalah siswa mandiri dan bertanggung jawab. Di sini saya mempunyai contoh penerapan dalam segitiga restitusi. Dalam kasus yang pertama, ada seorang siswa bernama Olive dilaporkan tidak mengikuti kegiatan pembelajaran dikarenakan membolos. Kita bisa lihat proses restitusi di kasus yang pertama. Assalamualaikum, Pak. Ya, waalaikumsalam. Gimana Olive kabarnya? Baik, Pak. Ya, Pak Guru mendapati laporan bahwa kemarin Olive itu membolos saat Bapak Ibu Guru sedang rapat. Apa itu benar? Iya, Pak. Lalu Olive itu pergi kemana? Saya Dan apa yang akan kamu lakukan? saya pergi ke warung, Pak. Oh, baik. Gini ya, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Coba kamu pikirkan lagi, pergi ke warung itu manfaatnya apa? Tidak ada, Pak. Lalu kalau kamu membolos, yang kamu lakukan kemarin itu benar atau salah? Salah, Pak. Saya sudah melanggar aturan dan membuat Pak Guru jadi cemas. Terus kenapa kamu masih membolos? Kemarin saya bosan di kelas, kemudian ada teman yang mengajak untuk membolos. Maka dari itu kami membolos. Sekarang kamu sudah sadar belum? Apakah masih akan membolos lagi? Sudah, Pak.
Kami minta maaf, kami tidak akan membolos lagi. Untuk kedepannya coba bila Bapak Ibu guru sudah rapat, apa yang akan kamu lakukan? Terus apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahan ini? Saya akan meminta tugas ke guru mata pelajaran, Pak. Iya, baik. Semoga kamu mendapatkan pelajaran yang bermakna dari kesalahan yang sudah kamu lakukan ya. Iya, Pak. Terima kasih. Oke, tos dulu. Iya, bisa resen. Iya, silakan Pak Suwardo. Pak Ya, Suwardo, silakan untuk terima kasih. memberikan. Ya, terima kasih Mas Soehartono. Ya, Saya tidak silakan. mengkritisi, hanya memberikan apresiasi terhadap presentasi Bapak. Itu sangat luar biasa. Namun ada beberapa pertanyaan yang saya ajukan. Yang pertama yaitu terkait dengan posisi kontrol. Pertanyaannya adalah posisi kontrol apakah yang, mohon maaf ini ada gangguan, saya ulangi lagi, posisi kontrol apakah yang seringkali Bapak Ibu lakukan saat di kelas? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, setelah belajar tentang posisi kontrol, menurut Bapak posisi apakah yang paling efektif dan berpihak pada murid untuk menangani kasus terhadap permasalahan murid yang ada di kelas? Sementara itu Mas Rono, terima kasih atas nanti jawabannya. Oke, terima kasih atas pertanyaan yang Bapak berikan. Ya, di sini posisi kontrol yang paling efektif adalah menurut saya adalah sebagai manajer. Di sini karena di posisi ini murid dapat menjadi pribadi yang mandiri, merdeka, dan yang bertanggung jawab atas segala perilaku dan sikapnya, yang pada akhirnya dapat menciptakan lingkungan yang positif, nyaman, dan aman. Sesuai dengan yang disebutkan dalam posisi kontrol sebagai manajer, yaitu biasanya dengan suara yang tulus dan tubuh yang tidak kaku, biasanya itu mendekatkan kepada murid. Di posisi ini biasanya anak tidak akan begitu takut, tapi anak akan bisa menyadari tentang kesalahan yang mereka lakukan. Mungkin seperti itu. Gimana Pak Wardo? Iya Mas, terima kasih. Dengan kita sebagai manajer itu akan membawa murid itu ke ranah yang lebih baik, intinya seperti itu ya Mas. Oke, terima kasih. Ya, mungkin cukup sekian acara presentasi ini. Apabila banyak kurang lebihnya, mohon maaf. Foto dulu, screenshot dulu. Oke, terima kasih. Bisa meninggalkan for ini.